Selamat pagi Bu Ratna. Selamat pagi Bu Enis. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik sekali. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ratna telah mengizinkan saya untuk mengamati sesi coaching hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan beberapa poin terkait observasi ini. Langkah yang pertama nanti ada pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Nah, yang pertama ini sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan kompetensi atau indikator yang akan Ibu kembangkan dari praktek coaching ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa fokus kita jelas dan terarah. Kemudian yang kedua, selama sesi coaching saya akan mengamati kegiatan yang Ibu lakukan dalam praktek coaching. Kemudian fokus saya akan berada pada penggunaan teknik mindfulness dan bagaimana cara Ibu membantu coaching mengelola waktu untuk lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, setelah sesi coaching selesai, kita akan melakukan refleksi. Nah, dari refleksi ini Ibu memiliki kesempatan untuk merefleksikan apa yang sudah Ibu kembangkan dan bagaimana hal tersebut dapat ditingkatkan pada coaching selanjutnya. Sudah siap ya Bu Ratna? Iya. Kita masuk. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menanyakan kepada Bu Ratna tentang kompetensi atau indikator apa yang ingin Ibu kembangkan atau Ibu fokuskan pada coaching hari ini. Nah, hal ini akan membantu saya mengarahkan observasi saya untuk memahami teknik coaching yang diterapkan dalam konteks spesifik ini. Nah, saya ingin mengkonfirmasi bahwa kita akan meninjau rubrik penilaian. Nah, untuk memastikan sesi coaching ini sesuai dengan alur cerita dan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan atau proses kreativitas dan memaksimalkan potensi. Nah, saya ingin bertanya kepada Bu Ratna, apakah kita dapat memulai dengan mendiskusikan rubrik penilaian terlebih dahulu, Bu Ratna? Ya, silakan Bu Enis. Iya, terima kasih. Saya ingin lebih dalam memahami Bu mengenai kompetensi yang Ibu Ratna ingin kembangkan dalam praktek coaching ini secara spesifik. Ya, baik Ibu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam praktek coaching ini nanti yaitu yang pertama kompetensi mendengarkan secara aktif Bu. Kemudian yang kedua saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu membuat pertanyaan yang berbobot untuk memunculkan ide atau gagasan dari coaching. Iya. Kemudian Bu Ratna, untuk melanjutkannya, mohon jelaskan kepada kami indikator-indikator apa yang ingin Bu Ratna capai dan harapkan dari praktek coaching ini. Ya, baik Bu. Jadi untuk indikator aktif mendengarkan ini saya bisa capai dengan cara mendengarkan lebih banyak daripada saya berbicara, seperti itu Bu. Sedangkan untuk kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan yang dapat menggugah pemikiran coaching. Pertanyaan yang diajukan membantu coaching merenung, memahami diri, dan menemukan solusi sendiri. Pertanyaan ini juga bersifat terbuka dan diajukan di momen yang tepat tanpa terburu-buru, seperti itu. Iya. Baiklah Bu Ratna, apa Bu Ratna sudah siap untuk memulai aktivitas hari ini? Siap Bu Enis. Silakan dimulai Bu Ratna untuk praktek coaching. Terima kasih Bu Enis. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Bu Ratna. Bu Dia, dari kemarin ini saya perhatikan Bu Dia kok tampak murung saja. Ada apa Bu Dia? Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya Bu Ratna, akhir-akhir ini itu saya agak kepikiran dengan anak-anak Bu Ratna. Kepikiran bagaimana Bu? Ya jadi begini Bu Ratna, di sekolah saya itu kan ada program sekolah sehat Bu Ratna ya. Nah itu kan ada 5 program sehat yang harus kita jalankan di sekolah. Salah satunya itu ada yang namanya sehat gizi Bu Ratna. Nah dalam sehat gizi itu salah satunya kan ada kantin sehat yang harus menyediakan makanan, minuman sehat buat anak-anak begitu Bu Ratna. Nah sekolah saya itu belum ada. Lalu yang ada itu malah
warung-warung kecil seperti itu Bu Ratna yang menyediakan jajanan yang tidak sehat seperti ciki-ciki atau minuman yang kemasan seperti itu Bu Ratna. Saya mau melarang anak-anak itu bagaimana, ya di sekolah saya itu belum ada kantinnya, terus kemudian ketika istirahat itu kan anak-anak jajannya di mana, kan seperti itu Bu Ratna. Itu yang menjadi pikiran saya Bu Ratna. Iya, apakah selama ini Bu Dia sudah memberikan sosialisasi kepada anak-anak? Sebenarnya sudah Bu Ratna. Saya juga sudah menyuruh anak-anak untuk membawa makanan atau bekal makan minum dari rumah juga Bu Ratna sebenarnya. Namun kadang-kadang itu ada anak-anak yang tidak membawa bekal makan minum dari rumah Bu Ratna. Kemudian akhirnya mereka beli jajanan di luar. Itu belinya minuman kemasan itu. Nah, itu misalkan nanti ada pengawas atau mungkin sidak Bu Ratna, itu nanti sekolah kita yang kena Bu Ratna. Bagaimana Bu Ratna ya? Ya, jadi sebenarnya Bu Dia sudah pernah memberikan instruksi kepada anak-anak Ya, untuk membawa bekal makanan sendiri dari rumah ya seperti itu ya Bu Dia. Ya. Tetapi anak-anak belum bisa melaksanakan dengan baik. Baik. Lalu apa yang akan Ibu Dia lakukan setelah ini? Ya, selama ini saya hanya sebenarnya kalau anak-anak belum membawa makanan saya hanya diam saja Bu Ratna. Apa mungkin saya harus mengambil tindakan yang tegas Bu Ratna ya jika anak-anak tidak membawa makanan dari rumah itu Bu Ratna ya? Kira-kira seperti apa ya Bu Dia tindakan? Apa anak-anak saya suruh pulang gitu Bu Ratna? Seperti bagaimana Bu Ratna ya? Seperti itu ya pemikiran Bu Dia ya. Tapi apakah menurut Ibu tindakan semacam itu dapat bertahan lama? Artinya bisa memberikan efek jerah kepada anak Bu Dia? Iya ya Bu Ratna ya. Bisa jadi malah anak-anak itu tidak membawa bekal Bu Ratna ya. Mereka lebih suka pulang seperti itu Bu Ratna ya. Jadi apa saya harus menanamkan keyakinan sekolah kepada anak-anak ya Bu Ratna ya? Nah, itu ide yang bagus Bu Dia, membuat keyakinan sekolah, iya kan? Iya Bu Ratna, berarti saya jadi harus menanamkan keyakinan sekolah kepada anak-anak Bu Ratna ya, supaya anak-anak itu lebih menyadari tentang kesehatan seperti itu Bu Ratna ya. Jadi sehat itu kan jauh lebih penting Bu Ratna. Jadi ketika anak-anak sudah menyadari sehat itu penting, jadi mereka lebih sadar untuk membawa makan minum dari rumah seperti itu Bu Ratna ya. Terus kemudian mungkin saya juga akan membuat kantin sehat Bu Ratna supaya anak-anak bisa membeli jajanan sehat di sekolah saja. Ide bagus sekali Bu Dia ini. Kemudian bagaimana rencana yang akan Bu Dia lakukan untuk membuat kantin sehat ini? Dan apa ada rencana juga untuk memberdayakan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah? Mungkin kalau untuk memberdayakan Bapak Ibu guru saya tidak yakin Bu Ratna, karena di sekolah kami kan sekolah kecil, jadi Bapak Ibu gurunya juga masih kurang. Saya takutnya kalau misalkan saya memberdayakan Bapak Ibu guru, nanti malah kegiatan belajar mengajar itu akan terbengkalai Bu Ratna. Jadi mungkin rencana saya akan lebih mendekat ke paguyuban Bu Ratna mungkin ya. Ya. Baik Bu Dia. Lalu sebaiknya bagaimana kalau menurut Bu Dia? Mungkin di sini saya akan bekerjasama dengan wali murid atau paguyuban Bu Ratna untuk membuat kantin sehat itu. Iya. Wah, bisa juga idenya dilaksanakan begitu Bu. Lalu apa di sekolah Ibu ada lahan atau ruangan kosong untuk digunakan sebagai tempat membuat kantin sehat ini? Ya, ada Bu Ratna, ada satu ruangan yang tidak terpakai yang bisa saya gunakan sebagai kantin. Tapi nanti apakah mereka mau mengisi kantin di sekolah saya Bu Ratna ya? Karena sekolah saya kan kecil, murid-muridnya juga hanya sedikit. Takutnya nanti kalau mereka jualan terus tidak laku. Apakah Bu Dia sudah pernah menyampaikan hal ini ke paguyuban atau wali murid tentang program-program yang ingin Ibu laksanakan?
Belum Bu Ratna, saya masih menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakan sosialisasi kepada wali murid. Adalah program ini bagus sekali loh Bu Dia. Kenapa tidak segera dilaksanakan saja, disampaikan? Mungkin dalam waktu dekat ini saya akan menyampaikan kepada Pak Guyupan dalam rapat wali murid begitu Bu Ratna. Saya akan menyampaikan program-program yang sudah saya rancang Bu Ratna. Bagus itu Bu Dia. Lebih cepat kan lebih bagus ya. Ya, Bu Ratna. Lalu apa rencana Ibu ke depannya? Ya, kedepannya saya akan menawarkan kepada wali murid siapa yang mau dan bersedia mengisi kantin saya dengan jajanan sehat. Tentunya dengan menu yang variatif Bu Ratna ya. Jika banyak yang ingin mengisi, mungkin saya akan membaginya ke dalam kelompok-kelompok kecil Bu Ratna. Kemudian membagi jadwal harian siapa yang akan mengisinya. Ya, bagus sekali Bu Dia. Nah, komitmen apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Saya akan menggerakkan ibu-ibu paguyuban yang akan dapat menyediakan makanan, minuman sehat Bu Ratna untuk mengisi kantin-kantin itu. Jadi anak-anak tidak perlu lagi keluar untuk membeli makanan atau minuman kemasan yang tentunya kurang sehat bagi mereka Bu Ratna ya. Nah, itu ternyata Bu Dia sudah memiliki solusi sendiri atas permasalahan dari yang Bu Dia hadapi tadi. Terima kasih Bu Ratna ya sudah mau mendengarkan keluh kesah saya Bu Ratna. Saya di sini semakin plong. Saya mendapatkan banyak ide-ide yang saya dapat terapkan di sekolah dengan mensukseskan gerakan sekolah sehat ini Bu Ratna. Terima kasih Bu Ratna atas masukan-masukan dan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada saya. Sama-sama Bu Dia. Itu kan sebenarnya juga karena Bu Dia sudah memiliki ide sendiri, tetapi belum segera dilaksanakan, hanya itu saja. Nah, ini Bu Dia harus tetap semangat ya. Semoga kedepannya sekolah Bu Dia semakin maju, semakin sukses, dan anak-anak semakin berprestasi. Terima kasih Bu Ratna ya. Di sini saya izin dulu Bu Ratna. Terima kasih sekali sudah mendengarkan saya. Saya izin mau ada rapat setelah ini di Koordinir Bu Ratna. Monggo Bu Dia, silakan. Baik Bu Ratna, barusan Bu Ratna sudah melakukan coaching ya bersama Bu Dia nih tadi ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu dari hasil coaching tersebut ya. Untuk yang pertama, bagaimana perasaan Bu Ratna setelah melaksanakan kegiatan coaching tadi? Ya, perasaan saya merasa lega Bu Elis tentunya, dan saya merasa senang dapat membantu Koji dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Seperti itu. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, apa yang sudah Bu Ratna lakukan selama proses coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan kompetensi yang diinginkan? Ya, jadi saya berusaha menjadi pendengar yang baik Bu Elis bagi Koji dengan cara lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Saya mendengarkan permasalahan Koji dengan baik. Untuk memberikan pertanyaan yang berbobot, ini saya lakukan dengan berusaha menerapkan teknik rasa Bu Elis. Dengan mengaplikasikan teknik rasa ini, saya dapat memastikan informasi yang saya terima sepenuhnya, kemudian diapresiasi, dirangkum dengan jelas, dan akhirnya saya dapat memunculkan pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu Elis. Ya, baik Bu Ratna. Kemudian menurut Bu Ratna, apa yang sudah berjalan dengan baik selama proses coaching tersebut? Jadi kalau menurut saya yang sudah baik yaitu saya sebagai coach tidak langsung memberikan solusi atas permasalahan dari Koji, tetapi saya bertanya lebih lanjut, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu Elis, untuk memancing solusi dari permasalahan dari Koji itu sendiri. Ya, baik Bu Ratna. Lalu apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari diri Bu Ratna sebagai coach? Jadi yang perlu ditingkatkan yaitu saya ingin menetapkan atau memantau maupun mengevaluasi efektivitas dari pendekatan yang telah diusulkan, seperti itu.
Ya, selanjutnya ya Bu Ratna, ini apa yang Bu Ratna lakukan untuk tetap berada dalam kondisi present atau kehadiran penuh saat melakukan coaching tadi? Jadi saya berusaha mengatur fokus atau pikiran saya sepenuhnya pada percakapan yang sedang dilakukan Bu Elis, dan memastikan bahwa semua gangguan ini dihilangkan, seperti itu. Nah, pertanyaan yang terakhir ya Bu Ratna, apa yang akan Bu Ratna lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Jadi untuk memperbaiki dan meningkatkannya, tentu saja saya meningkatkan diri untuk menerapkan teknik rasa ini Bu Elis pada setiap coaching yang saya laksanakan. Terima kasih atas jawaban refleksi dari Bu Ratna. Sangat luar biasa sekali kegiatan coaching hari ini yang sudah Bu Ratna laksanakan bersama Bu Dia tadi. Sekarang saya ingin menyampaikan hasil dari supervisi hari ini ya Bu Ratna. Untuk secara umum kegiatan coaching hari ini sudah berjalan dengan baik. Prosesnya juga sudah mengalir seperti alur tirta. Nah, Ibu juga sudah dapat menggali informasi lebih dalam dari pertanyaan yang Bu Ratna ajukan tadi, sehingga Kuci menemukan jawaban dari permasalahannya. Kemudian dari hasil diskusi hari ini, saya dapat menarik kesimpulan Bu Ratna. Kesimpulannya, coaching yang dilakukan sudah baik. Prinsip-prinsipnya coaching juga seperti kemitraan, proses kreativitas, dan memaksimalkan potensi itu sudah nampak jelas sekali. Nah, semoga kedepannya Bu Ratna bisa lebih baik lagi dalam melakukan kegiatan coaching. Nah, untuk yang terakhir Bu Ratna, dari semua kompetensi ini sudah dapat dikembangkan ya. Nah, kira-kira kompetensi apa yang ingin ditingkatkan untuk kedepannya? Baik Bu Elis, yang ingin saya tingkatkan semua kompetensi, yaitu dengan cara banyak berlatih, praktek percakapan coaching pada waktu-waktu kedepannya, baik dengan teman sejawat yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Wah, baik sekali, sangat luar biasa Bu Ratna hari ini. Semua harapan yang saya inginkan sudah dapat tercapai dan sesuai dengan yang telah dilaksanakan oleh Bu Ratna hari ini. Semoga praktik coaching hari ini bermanfaat juga untuk Bu Ratna, khususnya rekan-rekan yang lainnya bisa lebih banyak terbantu dan mendapatkan solusi dari permasalahan dari praktik coaching ini. Terima kasih Bu Ratna atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Elis, saya juga mengucapkan terima kasih.